asatidzah wa ustadzat, ini jamaah biar pas ini saya sebut hadrat saja ya insyaallah. Ini saya nggak usah jadi ini ya, nggak usah jadi apa host sebagainya. Saya nggak ada yang saya share karena khawatir menginikan peserta-peserta baru. Peserta-peserta baru. Baik, nah kita akan berbicara seputar materi yang berkaitan dengan judul pada malam hari ini, urgensi tajwid dan juga fenomena tahfidz antara kualitas dan juga kuantitas. Naam, segenap hadrat hafizakumullah tabaraka wa taala, tidak sedikit di antara kita yang hidup dalam stigma minimalis. Pola pikir, cara pandang yang minimalis. Kalau kehidupan yang minimalis, ya rumahnya minimalis, kendaraan minimalis, hidup yang minimalis, ya itu it's okay. Bahkan relatif ya lebih memudahkan kita gitu ya. Nah, hal-hal yang bersifat minimalis. Namun tidak berlaku ketika konteksnya adalah keilmuan, khususnya di bidang Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika kita berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, khususnya berbicara mengenai mengkaji keilmuan agama pada umumnya, maka yang diminta ini ya habis-habisan. Karena orang hari ini belajar ilmu umum, ilmu dunia, ya, mereka melek, bayar mahal-mahal, melek orang itu. Ya, hari ini orang belajar agama cenderung murah, bahkan banyak yang gratis. Dana subsidi gitu ya, ada donaturnya, ya, ngantuk-ngantukan, nggak sesuai target gitu. Jadi banyak hal-hal yang miris yang berangkat dari fenomena-fenomena minimalis. Kita melihat kajian-kajian Quran bertaburan, bahasa halusnya, bahasa kasarnya berserakan. Ya, yang mana kajian-kajian ini hanya fokus pada satu poin. Ketika hal ini diberikan kepada pemula itu pas. Tapi yang menjadi problem adalah peserta didiknya atau SDM-SDM yang berada di kajian-kajian tersebut adalah pemain-pemain lama. Adalah pemain-pemain lama. Kita ingin memberikan, sebenarnya judul yang diberikan oleh penyelenggara, ini judul pertama menarik, yang kedua memang isu lama. Yang hari ini masih menarik. Apa itu? Isu antara menghafal Al-Qur'anul Karim atau tahfidz, dan isu tajwid. Yang mana saat dua poin ini saja yang sebenarnya harus disandingkan, tidak banyak orang yang mampu menguasai. Nanti kita akan bahas materi-materi lain insyaallah jika memungkinkan. Kita fokus pada dua materi ini, diskursus tahfidz dan juga tajwid. Saya berbicara dengan kapasitas alumnus ya. Nah, jadi terkadang orang berbicara mengenai tahfidz tapi nggak hafal Quran. Ini saya tahfidz dan juga bukan tahfidz. Ya insya Allah bukan tahfidz kaleng-kaleng gitu ya. Lulus SD memang murni mondok 3 tahun, mondok tahfidz saja tadi. Saya dulu di Asyifa Ciledug, bagi yang tahu mungkin Ciledug, Larangan Utara. Nah, ada apoteknya Dea itu. Setelah Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar. Syekh, suaranya begini aja ya. Nah, siap. Sebentar. Sudah Ustadz, sudah terdengar. Baik, sebentar. Ini menyesuaikan dengan. Nah, ini kita bicara hal empirik. Nah, lebih enak gini saya juga lebih satisfy ini. Jadi secara pengalaman ketika dulu mondok 3 tahun di dunia tahfidz, kemudian ini bisa nggak? Apa ini masih banyak peserta masuk ya? Jadi saya agak terganggu dengan suara. Lanjut. Kemudian tadi saya sampai kemana tadi? Saya mondok di Jepara, Pelati. Saya sebagai SDM yang notabene-nya penghafal Al-Quran alias hafidz, ketika nyantri di Jepara di Amstati, ada seorang guru tajwid yang tidak hafidz, bacanya luar biasa fasihnya. Materi yang beliau sampaikan tuh saya nggak nyampe dulu itu. Di umur 15 tahun itu saya. Beliau ngomong materi dan saya pun tidak ingat. Pokoknya saya pun ngaji pun dikritis habis-habisan. Dan saya memang tahu badan saya tidak sebaik apa yang seharusnya.
Ketika saya di Kerincing, Darul Mukhlasin, dulu Sirajul Mukhlasin, saya diamanahi mengajar tajwid. Dulu saya nggak siap. Tapi karena ada gelar hafiz, ada embel-embel hafiz, nah, maka jadilah saya ngajar. Loh, dialah apa? Peserta didik, senior sebenarnya, tapi saya menjadi khusus di bidang tajwidnya, ngajar beliau-beliau, ngajar kita, lebih ngerti dibanding materinya. Di momen tersebut, di umur kurang lebih saya umur 18-19 tahun, saya ngeblank. Dan ternyata ini bukan hanya menimpa empirik saya pribadi. Setelah saya pulang dari Mesir, kemudian kita cengkrama bersama para guru-guru Quran. Ternyata hal ini mendominasi ruang-ruang tahfidz di Republik NKRI ini. Jadi para penghafal Al-Quran ya, tidak cakap, tidak fasih dalam konsep ilmu tajwid, baik secara aplikatif ataupun secara teoritis. Ya, lanjutkan lagi. Itu poin besarnya. Hal sebaliknya terjadi. Nah, sedari awal saya di Jepara itu kemarin yang saya bilang tadi. Kemudian peserta didik saya ketika mondok di Kerincing itu dua-duanya, by the way, adalah dua sosok ataupun sosok-sosok yang tidak hafal Al-Qur'anul Karim. Tidak tahu sekarang gitu ya, tapi ketika di momen tersebut bukan penghafal, bukan hafil, tidak hafal 30 juz. Hal yang sama terjadi di Republik ketika saya pulang. Saya pulang dari Mesir 2017, lulus S1 2016, pulang 2017 Februari. Ketika banyak bercengkrama juga kita berbaur dengan rekan-rekan para pengajar Al-Qur'anul Karim, saya menemukan suatu fenomena lanjutan dari hal tadi. Apa itu? Kebanyakan SDM menguasai ilmu tajwid di Republik ya, tidak secara internasional, dalam skala nasional adalah sosok-sosok yang tidak hafal Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian lahirlah fenomena apa? Yang hafil berguru tajwid kepada tidak hafil. Atau fenomena lain, yang hafil ngaji Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ngaji Tuhfatul Atfal kepada tidak hafil. Di sisi lain, pengajar-pengajar Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, pengajar Tuhfatul Atfal, nanti berkembang menjadi Al-Salsabil Syafi, Al-Mufidil Tibi, dan sebagainya, ya merasa kesulitan, itu poin positifnya. Negatifnya, merasa enggan untuk mengupgrade keilmuan dalam artian menghafal Al-Qur'anul Karim. Dengan dalih percuma hafal kalau bacanya nggak akurat. Maka dari dua hal ini lahirlah apa tadi? Gap. Ruang yang hafal Quran tidak fasih cara bacanya, yang fasih cara bacanya relatif tidak hafal Al-Qur'anul Karim. Yang menjadi poin yang kita bahas adalah sejak kapan orang yang hafal Quran ya dilabeli tidak menguasai ilmu tajwid. Sejak kapan ini? Sejak hilangnya pengoreksian bacaan secara optimal di lembaga-lembaga Al-Qur'anul Karim. Saya berikan simulasi seperti ini. Di suatu waktu, misalkan di suatu sesi, taruhlah sesi ziyadah, ya. 2 jam, itu pun udah lama ya. Sesi ziyadah 2 jam. Ziyadah itu menambah hafalan. Kita berikan ilustrasi kira-kira jam 8 sampai jam 10. Per guru idealnya punya 12 murid. Idealnya ini. Idealnya punya 12 murid, bisa lebih, bisa kurang. Kita anggap 12. Murid pertama ngaji, via hafalan. Ngaji. Gurunya ini sekarang kita ini ya, dialog imajiner ya. Ini gurunya lagi jago nih, gurunya hafal Quran juga dan juga jago di bidang tahfidz, di bidang tajwid. Ada murid ngaji. Salah misalkan sinnya kurang rokhawah atau kurang hamas, bismillah. Wah, ini kurang bismillah itu berarti udah kurang rokhawahnya itu. Tapi mikir lagi nih. Ini kalau gue koreksi nih bocah, ini ya. Satu bocah setengah jam nih. Sedangkan yang ngantri berapa? 12 orang. Ngoreksinya yang jali-jali aja gitu. Itu nggak jadi inilah apa? Si jali-jali gitu kan. Lahannya cari yang jali-jali aja. Ya, yang benar-benar nyata, jelas, misalkan qul huwallahu uhud. Ya, saya pas pulang dari Mesir, awal-awal ngajar Quran masih menemukan ya,
manusia yang spesiesnya itu ngajinya Qul Huwallahu Uhud itu, Masya Allah. Jadi tidak ini, yang penting saking apa, walaupun sudah banyak kaum muslimin, sudah banyak kajian Islam untuk baca ahad aja Qul Huwallahu Uhud tanpa sengaja itu ya. Nah, tidak di apa, ini memang tilawah seperti itu. Kita kembali ke poin tadi. Ketika ada antrian ngaji, sang guru mengoreksi tadi kan. Nah, mau mengoreksi kan, wah ini kalau gue koreksi nih, setengah jam doang cuma buat satu bocah nih. Akhirnya apa yang terjadi? Lahirlah dispensasi. Adalah yang akan saya koreksi, yang jali-jalinya aja. Maksudnya apa? Yang hafalannya salah. Atau ada huruf yang hilang. Ya oke. Tapi kalau yang bersifat, yang berkaitan dengan sifat, makhraj nggak akurat, udah jadiin aja. Dengan dalih apa? Ini positif. Semoga ini bocah di kemudian hari akan menemukan seorang guru yang mungkin dan akan mengoreksi bacaannya. Harapan sang guru ini positif, menarik. Tapi harapan dan doa guru terkait tidak didengar oleh sang murid. Yang murid tangkap adalah apa? Pas setelah saya setoran, wis, konkret kan, bacaan gua nggak ada yang dikoreksi. Ya. Bacaan saya tidak ada yang dikoreksi. Misalkan dia ngaji 1 lembar, taruhlah di atas 1 rubu. Hafalnya lancar, tajwidnya nggak dikoreksi, kurang lebih seperti itu. Bacaan gue nggak dikoreksi kan, berarti fasih. Nah, si santri ini, si bocah ini ketika libur, ketemu aktivis tajwid. Habis atau emak-emak, bapak-bapak pulang ngaji jazariyah ataupun tufah, gitu kan. Pas ngaji dikoreksi si santri tadi yang sudah mondok bertahun-tahun, yang sudah setoran hafalan Quran dan lain sebagainya. Ketika dikoreksi, apa jawaban sang santri tadi? Dengan mudahnya. Hakadha 'allamana masyayikhuna. Seperti inilah yang diajarkan guru-guru kami di pondok dulu. Nyambung ya? Padahal sang guru memberikan dispensasi yang besar-besaran. Tapi hal ini tidak ditangkap sinyalnya oleh sang murid. Yang ditangkap adalah, oh bacaan sudah baik. Ya, maka itu menjadi garansi dirinya. Setiap ada ustadzah yang tidak koreksi, loh, guru saya kok ngajinya nggak kayak gitu. Ya. Kadang-kadang menyebut ada suatu tokoh, ya, saya kadang pengalaman, banyak sekali pengalaman, itu poin nanti lagi. Jadi yang kita sampaikan adalah bahwasanya dinamika dalam lembaga-lembaga tahfidz tidak memperhatikan ya konsep ilmu tajwid, nah, baik secara aplikatif ataupun teoritis. Ya. Kalaupun diperhatikan juga ya sifatnya secara umum gitu ya, tidak secara detail. Sebentar, ini suaranya masih agak bising. Saya sudah selesai. Nah, maka agar terukur dan struktur diskusi kita, nah saya akan memberikan 8 hal. Nah, ini dia. Yang harus ya dikuasai oleh segenap pengkaji Al-Qur'anul Karim. Nah, 8 hal yang harus dikuasai oleh segenap pengkaji Al-Qur'anul Karim. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memberikan 2 arus besar ya. Quran itu, kajian Al-Quran itu sama kayak di kampus-kampus. Ada IAT. Ada yang tahu apa itu IAT? Sangat mudah jawabannya. Mohon dijawab. IAT. Ada yang mau jawab? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran ini sifatnya tekstual. Tafsir ini sifatnya kontekstual. Makna-makna Al-Quran. Jadi dalam kajian Al-Quran dibagi 2. Ada yang sifatnya adalah makna ataupun implementasi. Ada yang sifat teks. Menghafal Al-Quranul Karim, mempelajari ilmu tajwid, mengkaji qiraat, ilmu rosem, abdul ai. Itu arusnya adalah arus teks. Ini sedang tidak membahas mengenai tekstualis ya. Kalangan tekstualis bukan. Tapi pengkaji teks Al-Quranul Karim. Penjaga teks Al-Quranul Karim. Nah kembali lagi. Bagi sekarang saya akan menyoroti kita hadir di sini. Ya, jadi saya ingin memastikan kita sedang dalam tataran berbicara
teks atau menjaga teks Al-Quran. Karena kalau kita ngomong gini, tiba-tiba dia nanya, Ustadz, lah saya percuma ngaji tajwid, Ustadz, nggak ada implementasinya. Percuma yang jago-jago tajwid, nggak sholat berjamaah di awal waktu. Itu poinnya beda lagi ya, temanya beda lagi. Kita bisa buat dengan judul yang berbeda gitu ya. Sekarang kita temanya atau konteksnya adalah arus teks Al-Quranul Karim. Maka ada 8 hal yang mesti dikuasai oleh para pengkaji Al-Quranul Karim. Nah, 4 skill ini. Yang pertama, berkaitan dengan tema. Nah, pastikan membaca Al-Quran via hafalan. Nah, ini tidak termasuk. Jadi khitab ini, ya obrolan ini tidak merambat ke masyarakat awam. Mohon maaf ini, atau yang baru ngaji, yang baru hijrah. Itu bukan itu khitabnya. Tapi buat antum kulukum, buat para santri, buat para guru Quran, ya, di pesantren ataupun di luar pesantren, ya, khususnya yang memang full time job di bidang Al-Quran. Saya kalau ngaji di PTB, saya bisa nanya nih pada peserta atau teman-teman yang ngaji. Antum kalau ngaji Quran, ada nggak waktu untuk ngajar selain Quran? Nggak ada, Ustadz. Saya murni full Quran. Oh, berarti apa? Sudah tidak ada ruang untuk kembali. Maksudnya apa? Lanjutkan atau mulailah dengan menghafal Al-Quran. Maka kita masuk poin pertama, pastikan mengajinya via hafalan. Nah, ini dia. Maka tahfidz ini. Nah. Dari poin 1 ini kita akan membedah beberapa poin. Nah, sebagian sudah pernah dibahas juga di kajian Karim beberapa tahun yang lalu, tapi kita bahas ulang sebelum kita masuk materi-materi lain. Yang pertama, ya, ini khususnya buat para santri juga ini. Menghafal Al-Quran bukan hanya dibatasi 2-3 tahun. 1A ini. Jadi menghafal Al-Quran bukan hanya 2 atau 3 tahun. Apalagi setahun. Apalagi hitungan bulan. Saya biasa sampaikan, program-program kilat menghafal Quran hitungan hari, hitungan bulan merupakan program yang tidak manusiawi. Gitu ya. Di luar nalar normalnya manusia. Oh, Ustadz berarti melarang apa? Ustadz jangan apa? Melarang atau apa? Menjegal spirit dakwah kami dong. Loh. Apa hubungannya dakwah dengan buka program itu? Kalaupun Anda dengan bedakan dakwah dengan taklim. Di luar konteks tadi, ya, ketika ada orang punya semangat di bidang agama, maka tidak cukup. Maka tidak cukup orang hanya punya semangat ingin buka program 40 hari yang penting orang semangat ngaji dulu. Loh. Alih-alih mengaji malah merusak, kalau kita bicara Quran ini sebagai industri gitu ya, merusak industri kajian Al-Quranul Karim. Kenapa? Melahirkan hafid kamuflase. Nah, jadi daripada Anda berpikir berdakwah ataupun menegakkan agama dengan program 40 hari, Anda sebaiknya berpikir ulang dan mencari program yang lebih positif dan lebih realistis. Saya tidak menafikan, mungkin ada manusia yang bisa hafal 40 hari, sebulan 2 bulan, tapi itu kan 1 dan 2. Ya, siapa mereka? Ya di antaranya mungkin mereka bukan orang-orang yang daftar ke UI, bukan orang-orang yang daftar ke UGM. Mereka adalah orang yang diminta UGM untuk kuliah ke sana dan mereka nggak mau. Nah, itu bisa jadi ada kemungkinan dia bisa ngafal 40 hari itu. Nyambung nih ya. Orang ngejar LPDP, lah dia dikejar LPDP, nyambung nih ya. Atau ada kampus kita Madinah, Al-Azhar. Biasanya kan kita ini daftar ke Al-Azhar, daftar ke Madinah, dan dibalik Al-Azhar ke Madinah ngejar dia, biar jadi mahasiswa. Oh, maka orang SDM tadi itu ya, punya potensi ngafal hitungan hari. Nyambung ya. Tapi buat kita yang ujiannya aja mungkin nilainya jahit gitu kan. Ya, mungkin sekolah atau kuliahnya bukan kampus favorit. Saya tidak merendahkan bukan, tapi saya ingin kita bicara realistis saja. Ngafal 2-3 tahun itu sudah sangat realistis. Saya saja ngafal 2 tahun kurang 10 hari. Itu pun masih nggak lancar juga. Butuh waktu setahun lagi untuk lancar, 3 tahun jadinya. Dan kalaupun 3 tahun belum hafal Al-Quran, maka itu bukan akhir dari segalanya. Karena dalam syariat sendiri tidak dibatasi bahwa Anda atau kita semua mesti menghafal dalam skala waktu tertentu. Nyambung nih ya. Karena kalau kita bicara lebih lanjut lagi, ini khususnya buat orang tua nih, atau anak-anak berpikir mengenai orang tua. Para orang tua sekarang,
mau beli motor saya siap nyicil tahunan. Tergantung ekonomi. Beli mobil saya siap nabung tahunan. Beli rumah pun siap belasan tahun, bahkan udah 20 tahun. Naudzubillah, ataupun ada yang belum punya rumah pribadi. Nah, semoga semua kita diberikan rumah pribadi ya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks tadi orang siap nyicil, siap nabung bertahun-tahun. Lah, giliran berbicara mengenai hafal Quran, maunya instan semua. Ya Bang ya. Nah, tidak ada perkara-perkara instan hari ini tuh perkara-perkara kamuflase. Ya, jawara-jawara yang kita lihat hari ini adalah jawara-jawara yang setahu saya, bisa jadi ada yang tidak. Setahu saya adalah mereka yang tidak keluar dari kajian-kajian cepat hitungan bulan, tapi yang menghafal dalam waktu yang lama. Nah, murojaah, mungkin. Maka kita ulang kembali poin 1A, menghafal Quran bukan hanya 2 atau 3 tahun. Bisa jadi lebih cepat, saya tidak menafikan. Bisa jadi lebih lambat. Bahkan di sini ada seorang ustadz, nggak perlu saya sebutkan, dari Depok juga, cerita. Ini materi sudah saya sampaikan sedemikian lama, dan saya baru dengar ini sekitar di bawah sebulan yang lalu. Saya PTB juga, ngaji di rumah. Bagi yang mau tahu PTB, privat tilawah bersanad, yang ngaji ke kediaman kami di sini. Beliau bilang, saya sudah tahu, dan beliau pernah kasih, saya Ustadz, sebenarnya saya ini sudah ngafal 17 tahun ngafalnya. Beliau lancar. Saya nggak tahu beliau hadir di sini atau tidak. Beliau menghafal Quran selama 17 tahun dan tanpa pernah masuk pesantren. Nyambung nggak di sini? Jadi ketika kita mondok tidak hafal 3 tahun, 4 tahun ya wajar, masih bisa tahun depannya lagi. Karena menghafal Quran, kita masuk poin 1B. Menghafal Quran tidak hanya dibatasi di lembaga-lembaga Al-Quran. IKA, pondok tahfidz, rumah Quran, gitu kan, pondok pesantren, nggak bisa dibatasi. Jadi menghafal Al-Quran tidak bisa dibatasi atau tidak hanya terbatas di lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran. Karena ini kata kunci penting, al-ibrah fil ilm, ya kaifa wala aina. Barometer keilmuan adalah bagaimana dia belajar, bukan di mana dia belajar. Berapa banyak orang mondok nggak jadi apa-apa, nothing, zong. Berapa banyak orang mungkin yang nggak pernah mondok, tapi ternyata bisa mengalahkan keilmuan orang yang mondok bertahun-tahun. Gitu ya. Ini tentu ketika orang mondok di pondok tahfidz, gitu ya, tentu suasananya lebih mendukung, lebih kondusif. Tapi ketika ada orang yang berada di luar pondok, bukan berarti mereka tidak bisa menghafal Al-Quranul Karim. Maka kita masuk poin 1B, menghafal Quran bukan hanya terbatas di lembaga-lembaga tahfidz saja. Nah, ini kan sebenarnya umum ya. Ini pesan juga umum. Ada yang santri, ada yang bukan santri, ada yang guru Al-Quranul Karim. Maka sampaikan. Khususnya ini khitobnya juga pada guru-guru Al-Quranul Karim. Nah, ya, jadi kalau kita bicara mengenai pendidikan hari ini, ya, yang menjadi objek kajiannya adalah peserta didik. Jadi seorang guru ini akan merasa puas dan merasa final dedikasinya kalau memiliki murid yang berprestasi. Nah, saya berikan ilustrasi dulu sekarang. Saya berikan ilustrasi analogi. Guru Al-Quran, ini kan para santri juga insya Allah jadi guru Quran ya, terlepas full time job atau part time job, jelas akan menjadi guru semoga amin ya rabbal alamin. Pengajar Al-Quran bukanlah seperti pelatih sepak bola. Oh, emang bukan Ustaz? Iya, saya juga nggak ngomong gitu. Yang saya maksud adalah tidak seperti pelatih sepak bola. Maksudnya apa? Pelatih sepak bola, sebutkan nama. Silakan, ada yang mau berikan satu contoh? Saya sudah puasa, nggak suka bola lagi setahun setengah, tapi saya masih sempat update juga, tahu-tahu berita-berita bola tuh ya. Kalau nggak ada yang mau jawab, saya yang jawab aja dah. Ya. Pep Guardiola yang baru mengangkat trofi kemarin, ya City gitu ya. Ketika Pep Guardiola, contoh aja nih ya, bisa jadi nama-nama lain. Ketika Pep Guardiola dilantik menjadi pelatih sepak bola, publik nggak mikir, nggak perlu tahu apakah si Pep ini masih jago ngedribble bola atau enggak. Masih bisa gocek atau enggak. Publik nggak butuh itu, nggak perlu tahu. Yang publik inginkan adalah apa? Ini pelatih bisa ngangkat ini tim agar bisa angkat trofi. Emang ya?
Jadi apa? Yang diminta dari seorang pelatih, ya baik sepak bola, baik tenis, bulu tangkis, voli, wa akhwatuhunna, adalah bisa ngangkat tim atau pemainnya juara. Itu pelatih olahraga sepak bola. Hal yang berbeda tidak bisa diterapkan di kursus Al-Quranul Karim. Ketika seorang guru ngajarin muridnya, wow, bisa hafal Quran, bisa juara, masya Allah. Apa testimoni orang? Subhanallah, masya Allah. Muridnya aja kayak gini nih, apalagi gurunya nih. Nyambung nih? Muridnya aja bisa juara, apalagi gurunya. Padahal gurunya belum tentu juara kalau kita ngomong juara gitu. Kalau kita bicara mengenai hafalan, belum tentu lancar. Yang ingin saya tekankan adalah asatidzah wa ustadzat jamaah hafizakumullah tabaraka wa taala. Ketika seorang guru mampu mengkader dengan pengkaderan yang terbaik pada para muridnya, tidaklah menutup taklif bahwa dia juga harus jago. Kalau di bidang tahfidz, konteksnya tahfidz Al-Quranul Karim, ini Karim Institute, Karim Al-Quran, guru-guru Karim ini saya sampaikan khususnya, yang lain juga umumnya. Ketika mampu mencetak murid yang terbaik, best of the best, maka tidak menutup taklif bahwa para guru-guru tahfidz terkait juga mesti hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Karena pengalaman, ini best of empiris ya, empirik saya pribadi, pondok. Saya punya juga guru yang hafal Quran, loh beda. Apa ya? Respeknya berbeda. Ketika kita ngaji, ya maka ada yang salah, disalahin, misalkan dipukul misalkan. Kalau saya memang pondok dulu pakai rotan, walaupun saya di sini nggak pernah mukul gitu kan. Tapi saya basicnya dulu mondok rotan gitu kan, pas tahfidz itu. Tapi ada satu rasa yang kurang diterima. Namanya gini, lo mukul-mukul, apalah aja kagak mukul-mukul. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Beda dengan guru yang hafal beneran yang lancar. Oh iya. Ibaratnya dalam hati ya gue respect sama ini Ustaz. Saya respect emang gitu. Nyambung nih ya. Hal tersebut gak bisa dipungkiri, walaupun mungkin tidak diucapkan secara verbal, secara verbatim tidak ada. Maka agar kekonfidenan ini merata kepada guru Al-Quranul Karim, khususnya guru di bidang tahfidz, dan agar chemistry-nya dapat dengan peserta didik, guru tahfidz juga mesti menghafal Al-Quranul Karim. Loh Ustaz, tapi saya sulit bla bla bla. Ya tadi yang satu A tadi menghafal bokaknya 2 atau 3 tahun. Ya, kalau lah tahun 2023 baru hafal 3 juz, taruhlah tahun 2033 menghafalnya. Kalaupun baru 15 juz, ada progres, ada kontinuitasnya di situ. Nyambung nih ya. Nah, khususnya yang sudah hafal juga sama, tidak hanya yang sudah hafal, pastikan lancar juga. Nanti akan kita singgung juga insya Allah. Jadi kembali ke poin kedua, bahwasanya menghafal Al-Quran bukan hanya di lembaga tahfidz saja. Oke, lanjut sekarang 1C. Nah, ini yang lebih menarik lagi ini. Jadi buat para santri dan juga nanti santri ini kan apalagi Karim Al-Quran ini ya, santrinya pun ngajar itu kan. Nah, jadi jangankan gurunya, santrinya aja ngajar apalagi gurunya ini. Nah, apalagi biangnya ini. Maka ingin saya sampaikan ini khususnya para santri Karim mengaji. Nah, para santri yang menjadi guru, pastikan menyimak bacaan murid dengan hafalan, secara hafalan. Boleh deh muridnya binazor, ya, dia baru hijrah, gitu kan? Masyarakat artis, masyarakat menengah, ke atas ke bawah, apapun itu, pokoknya jemaah yang baru ngaji, jemaahnya binazor, it's okay, gitu kan? Apalagi muridnya hafalan, maka untuk melambangkan atau untuk menunjukkan kredibilitas keilmuan, lambang kepakaran seorang guru adalah apa? Menerima hafalan, menerima setorannya juga via hafalan. Jadi 1C ya dalam dinamika tahfidz ini, karena ya ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tahfidz juga, kualitas kuantitas. Kita ngomong kualitas dulu. Menghafal Al-Quran tidak cukup hanya membaca sendirian. Banyak sekali fenomena penghafal Quran, kalau dia ngaji, dalihnya saya lancar. Ngaji. Pas disimak nggak lancar. Ketika disimak nggak lancar, apa namanya? Oh, Ustaz,
sebenarnya saya lancar sebenarnya. Ya. Tapi kalau disimak grogi ketemu antum Ustaz. Loh. Ini belum komprehensif ngapalnya nih. Jadi penghafal Al-Quran dimanapun berada, pastikan dia siap menghafal dalam kondisi sendiri. Siap pula ya, menyetorkan hafalan ketika disimak oleh orang, baik teman ataupun guru. Begitu yang lain, siap juga dibaca dalam sholat. IPA menjadi imam. Berapa banyak para imam-imam yang bergelar hafid ketika jadi imam ngajinya juz 30. Ya nggak salah, secara hukum nggak ada istilah haram, apalagi hukumnya sunnah, itu tidak wajib. Tapi yang disampaikan, loh, kalau Anda ini penghafal Al-Quran, tapi ngaji juz 30, apalagi 3 kul, hampir di setiap sholat, bukan sekali, hampir di setiap sholat, apa bedanya skill Anda dengan skill mereka tidak menghafal Al-Quran? Ini sudah saya pikirkan sebelum saya ke Mesir. Kan. Saya punya pemikiran, loh, ini kok para hafid ngaji juz 30. Tengah dikit ngaji Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk, As-Sajadah, Yasin. Loh, kemana Al-Ahzabnya? Kemana At-Taubahnya? Di mana Al-Maidahnya? Masya Allah. Nyambung nih ya. Jadi pastikan, ini juga pas Ramadan kemarin. Ada teman yang ngaji di sini juga, testimoni juga. Ustaz, Masya Allah, saya jadi imam. Ini peserta lama juga dengan kita. Ngaji udah bertahun-tahun juga. Masya Allah, Ustaz, saya jadi imam. Ngaji juz 30-nya salah-salah. Gitu ya. Apa kesimpulannya? Skill hafal Quran tidak terbatas hanya dengan ngaji sendiri saja. Ya, bisa dibaca ketika sendirian, dalam kondisi duduk, bisa dalam kondisi berkendaraan, siap disimak orang dalam majelis oleh guru teman-teman, dan siap disimak pula apa tadi dalam sholat. Itu baru baca, belum tentu ada skill lain. Ini atau C? Apa dia? Siap menyimak pula secara hafalan. Oh, nyambung ya. Jadi ada level kualitas secara membaca, ada level kualitas mendengar, ya, mengoreksi dengan pendengaran bukan dengan melihat. Nah, saya ini karena saya pribadi ya, ini di luar Karim Bil Quran, saya mengajar dari PTB, program yang saya buat ini sudah angkatan 44. Dari angkatan pertama sampai angkatan 41 kalau tidak salah. Saya kalau nyimak selalu binazor. Kenapa? Karena punya pengalaman yang cukup negatif buat saya pribadi. Apa itu? Ketika saya ngaji Qiraah Ibnu Amir di Mesir, di Kairo, tepatnya di Khozindaroh. Khozindaroh ini basisnya Qiraat Al-Azhar. Khozindaroh. Kalau di Makkah ada Solatiyah, itu yang memberikan, menginfakkan lahan itu adalah wanita namanya Solatiyah, gitu ya, kalau lebih ya. Kalau di Kairo itu ada yang menginfakkan tempat untuk pengkaji qiraat namanya Khozindaroh. Jadi ada Masjid Khozindaroh, itu mahat qiraatnya Al-Azhar di Kairo. Saya lagi ngaji Ibnu Amir. Ya Syekh saya nggak ngeliat mushaf. Saya juga kalau ngaji nggak ngeliat mushaf, hafalan. Dilalah saya lupa ketika itu. Lah, di waktu yang bersamaan, ya namanya juga manusia begitu ya. Syekh saya juga lagi mungkin nggak fokus juga, ngeblank. Setelah momen tersebut, saya punya azam. Saya kalau nyimak harus binazor. Maksudnya apa? Biar fokus, begitu ya. Nah, itu benar saya praktekkan dari pertama kali saya ngajar saya PTB 40 berarti sudah sekitar 3 tahunan, 4 tahunan. Namun saya berpikir lagi, tidak bisa. Tidak bisa jadi apa kekecewaan ataupun jadi fenomena yang saya temukan di Khozindaroh tadi menjadikan alibi saya untuk menyimak Al-Quran dengan binazor. Saya juga harus mengupgrade skill saya, apa itu? Dengan mengoptimalkan kualitas secara pendengaran. Ya, akhirnya apa? Sudah sekitar 3 bulan yang lalu, dan ini pun kita sampaikan juga. Maksudnya apa ini kita sampaikan? Bahwasanya upgrade itu bukan hanya buat murid, tapi juga buat guru. Karena kebanyakan kurikulum di mana-mana yang diberikan beban adalah murid. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Saya dalam perjalanan kajian PTB saya pribadi, ada 4 evolusi, nggak perlu saya sebutkan. 3 buat murid, yang keempat adalah buat guru, buat saya pribadi. Apa itu? Menyimak via hafalan. Dan sekarang pun saya sampaikan kepada teman-teman, guru-guru Quran, pastikan menyimak pula via hafalan. Dan ada yang ngaji sekian belum hafal, mungkin binazor. Tapi 13 yang dia hafal, pastikan pun menyimak secara hafalan. Agar skill kualitas Qurannya ini benar-benar komprehensif. Kalau kita biasa mendengar 1000
jalan menuju Roma. Sering dengar gitu ya? Ya memang ya. Ada 1000 jalan menuju Roma. Apa tafsir yang kita dapat tadi itu? Coba ada yang mau jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan 1000 jalan menuju Roma? Apa maksudnya? Ada yang mau jawab? Oh, ini nggak ada yang mau jawab ini. Simpel aja. Saya butuh jawaban. Menanti sebuah jawaban. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, oke. Kalau nggak bisa masuk dari pintu A, kita bisa masuk dari pintu B, begitu ya? Gitu ya. Nah, jadi kalau tidak bisa dari pintu B, kita akan bisa mengambil dari pintu C dan sebagainya. Nah, pintu 3, pintu 4. Yang ingin saya sampaikan di konsep sekarang ini 1C, kita tidak masuk dari satu pintu atau tidak hanya bisa masuk dari satu pintu menuju Roma. Kita kepung itu Roma, 1000-1000-nya bisa kita masuk gitu. Tinggal kita pilih doang gitu. Kita masuk yang mana gitu. Ya mau di sini. Jadi skill Al-Qur'an kita nggak terbatas. Banyak jalan menuju kemungkinan hafal Al-Qur'an. Ada kalanya hafal Qur'an, mungkinnya via membaca, ada mungkinnya disimak, ada mungkinnya mendengar, tidak. Kita ini ingin mengepung skill Al-Qur'anul Karim bisa seluruh kriteria itu dapat kita kuasai. Sama kayak guru renang yang dia tidak ngajar gaya katak doang, nggak bisa gaya bebas. Dia bisa semua gaya, walaupun dia akan lebih mahir di satu gaya tertentu. Sama juga dengan guru Quran. Memang dia pastikan dia mampu untuk menguasai seluruh skill, walaupun dia akan lebih identik dengan satu skill tertentu. Nah, yang menjadi lakuna ataupun gaya dia. Tapi overall dia mampu untuk menguasai Quran dari berbagai macam lini. Oke, dapat ya? Jadi tadi 1C pastikan dalam jumlah tahfidz bukan hanya membaca tapi juga untuk guru Quran menyimak via hafalan. Yang terakhir 1D untuk 1D. Menghafal Al-Qur'an bukan hanya untuk kawula muda. Anak-anak yang masih belia. Nah, jadi di antara kita ini sangat banyak ya, dan positif itu. Setiap beramal harus tahu dalilnya dulu. Kita mau ngamalin praktek amal, mana dalilnya? Kalau nggak sahih, saya nggak mau. Bagus, positif. Saya mendukung hal itu, walaupun perlu dikritis juga di beberapa hal, tapi secara garis besar saya setuju. Secara prinsipnya ya. Nah, namun hal ini akan berubah ketika menghafal layaknya mengukir di atas ayat. Loh, dalil hadis riwayat siapa ini? Ya bang nih ya. Ketika hal-hal lain berbicara dalilnya harus Quran dan hadis ataupun kol ulama besar, ketika diminta ngapal Quran, yang keluar adalah kol mukidi yang keluar. Ya bang nih ya. Yang ketiga, loh. Ini dalil Qurannya mana? Sejak kapan Al-Qur'anul Karim hanya diberikan orang muda? Ya bang nih ya. Nah, papa, mama nggak mau tahu. Pokoknya papa, mama mau dapat mahkota Al-Quran dari kamu. Coba kita lihat itu. Lembaga-lembaga tahfidz. Hampir semua tempat wisuda yang saya temui, ketika diberikan testimoni, apa motivasi kamu nak menghafal Quran? Ingin ngomong saya ingin membahagiakan ayah bunda saya. Saya ingin memberikan mahkota buat ayah bunda saya. Kalau saya jadi pemateri, biasa saya masuk, maju, tanya sekarang. Itu kan tadi buat ayah bunda kalian. Sekarang apa yang buat kalian? Diam semua hari. Ini mengenai ya. Aku sudah hafal Quran, sekarang aku mau masuk fakultas kesehatan.
Pak, iya aku sudah Al-Quran ya. Biarkan aku memilih jalan hidupku sendiri. Maksudnya memilih jalan kehidupan sendiri bukan maksudnya dia bebas agama, maksudnya dia ingin keluar dari kajian agama. Jadi menghafal Qurannya sebagai balas dendam. Dan itu nggak sedikit, saya melakukan banyak hal ini. Mungkin di antara Anda, oh masa sih, iya sih, saya karena saya memang praktisi di bidang Quran menemukan banyak fenomena seperti ini. Nggak mau lagi di bidang Al-Quran, hilang. Makanya sekarang wajar. Yang buka lembaga-lembaga tahfidz adalah anak-anak UGM, anak-anak IPB, anak-anak UI itu. Yang hafidz kemana? Entah hilang itu. Nge-Grab, nge-Gojek, kerja, buka travel. Karena basis tahfidznya memang tidak dimotivasi bahwa nak kamu harus menjadi pakar, nak. Bla 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 bla, memberikan hal yang inspiratif. Tapi memberi beban. Yang mana pada prinsipnya, ya kita kembali ke 1D, menghafal Al-Quran bukan hanya buat kaula muda. Ketika para ayah, para bunda meminta, nak, kamu harus menghafal Al-Quran, bla bla bla. Nah, ini lagi dia imajiner. Di malam hari, di malam tersebut, dilalah sang ayah bunda mimpi. Tok, tok, tok. Dalam mimpinya ada yang ketok-ketok pintu. Pas dibuka, mama, kaget itu kan. Taruhlah bundanya nih ya, contoh aja. Mama, apa kabar mau? Mungkin ini dialognya kita biar makin haduh aja. Mungkin ini orang tuh sudah wafatin. Oh, ini neneknya si santri udah wafat. Jadi nenek bundanya si bunda itu. Pelukanlah sebagainya. Loh, kok mama kesini? Gitu. Kok tumben? Kok kenapa baru sekarang? Gitu ya. Apa kata si mama di sini nenek tadi? Nah, tadi siang mama dengar katanya minta mahkota dari anak kamu ya. Mahkota hafal Quran gitu kan? Iya mah, biar aku sama si Mas dapat mahkota bla bla bla. Apa kata si nenek tadi yang sudah wafat itu? Buat mamah mana? Cucunya hanya bisa memberikan untuk Anda. Siapa yang akan memberikan mahkota buat nenek-nenek kayak kakek sekarang ini? Ya para wali-wali santri yang hadir di sini. Hanya untuk kaula muda. Lah Ustadz, saya sibuk Ustadz. Semua manusia sibuk. Yang muda sibuk mencari jati diri. Yang sudah bujangan sibuk mencari jodoh, cari kerjaan buat persiapan nikah. Yang menganggur pun sibuk itu deh. Sibuk cari kerjaan. Sungguh double, bukan sungguh telah kami permudah Al-Quran ini lidzikri untuk diingat. Jadi sudah dipermudah ini. Fahami mudakir. Bukan apakah ada bocah yang mau? Apakah ada santri yang siap? Bukan. Apakah ada yang cerdas, EQ-nya siap? Bukan. Tapi apakah ada yang siap? Secara absolut ini semua. Fahami mudakir. Ini izdakar. Nah, dalnya lebih kuat dibanding zal karena jahar dan syiddah. Jadi yang mudakir. Boleh juga mudzakir. Boleh aslinya mudzakir. Nah, ini bahasanya. Izdakaro yadzakiru. Dalam ilmu ilmu i'lal boleh diidghamkan zal ke dal yang mana mudgham ilaihnya adalah mudgham fihnya adalah dal dibacalah idzakaro. Ya, fahal mudzakir. Apakah ada yang siap? Apakah ada yang mau ambil bagian? Maka kalau kita bicara tahfidz, segmen tahfidz bukan hanya segmen para santri. Tapi segmen siapa saja yang mau mengambil
bagian dalam kajian. Nanti yang mau tanya ini ya, nanti di akhir saja. Khawatir yang mau ditanya. Izin minum dulu. Nomor 2 sekarang. Di nomor 1, apa tadi? Pastikan mengaji fi hafalan. Redaksi boleh diubah, yang penting esensinya sama. Redaksi boleh berbeda, esensinya yang harus sama. Nomor 2, pastikan mengaplikasikan kaidah tajwid. Nah, ini lagi-lagi nih. Sekarang kita berbicara mengenai tajwid, urgensinya tajwid. Nah, segenap jamaah hadirat hafizakumullah tabaraka wa taala, kajian tajwid pada dasarnya atau pada awalnya merupakan serpihan dari kajian ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat saya bahas dulu sekarang ini definisi ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu membahas tata cara baca Quran dan perbedaannya. Membahas tata cara baca Quran dan perbedaannya yang disandarkan kepada penukilnya. Ada 3 poin ini. Dan perbedaannya, ada perbedaan nanti, yang disandarkan kepada penukilnya. Ada 3 poin. Dalam perjalanannya kajian qiraat, ini ada satu yang udah nggak bisa dipertahankan lagi nih. Sudah sangat-sangat solid. Apa itu? Ilmu membahas tata cara baca Quran. Kalau saya berikan contoh Fakultas Filsafat, ya, ada ilmu filsafat yang hari ini independen. Apa itu? Ilmu psikologi. Psikologi pada asalnya adalah ilmu filsafat, malah dia independen, malah jadi fakultas. Itu kalau di UI, ilmu filsafat di bawah FIB, Fakultas Ilmu Budaya, cabangnya filsafat malah punya fakultas, lebih gede lagi. Emang ya, itu lagi seperti itu. Ya. Ataupun kena bela diri, ada jiu-jitsu, bantingannya diambil khusus oleh judo. Jadi ilmu qiraat, ada satu isu khusus ilmu qiraat ya, yang sudah sangat-sangat eksis, sangat-sangat mapan, akhirnya dia ini mengindependenkan diri, berdikari, lahirlah disiplin ilmu qiraat, ilmu tajwid. Yang mana tajwid sebenarnya lahir hibrida, gabungan dari kajian ilmu qiraat dan juga ilmu bahasa Arab. Jadi kajian hibrida dari ilmu bahasa Arab dan juga ilmu qiraat. Tajwid Al-Qur'anul Karim. Kita akan melihat beberapa fenomena. Misalkan gini. Sekarang kita akan membahas mengenai fenomena tata cara baca Quran. Apalagi kita hidup di republik yang mohon maaf ini, to be honest, ya, I'm sorry to say, republik yang latah dengan metode. Yang mana ada seorang tokoh tahu ilmu dikit, langsung bikin metode. Bikin buku benar, tapi hari ini bikin metode harus sama dengan dia. Problem. Mungkin sebelum jadi bikin buku metode, SDM terkait sangat fasih, sangat mahir di bidang tertentu. Misalkan, sangat unik di bab mat, punya lagu-lagu, ya, menginspirasi pembaca Quran. Kemudian masyarakat atau murid minta, Pak Ustadz, pakai del ini ya, nggak pakai dal ya, pakai dal. Pak Ustadz, katanya, mohon buatkan sekalian buku lah. Akhirnya lahirlah metode tajwid yang berangkat dari apa tadi? Berangkat dari ketidaksempurnaan. Berangkat, ya kalau sempurna semua nggak ada sempurna ya. Berangkat dari ketidaksiapan penguasaan materi secara integral. Saya pribadi banyak menemukan, tentu tidak semua, tapi banyak sekali menemukan materi-materi yang kadang-kadang gagal fokus. Coba saya ingin berikan, ini best of buku-buku tajwid ya. Nah, di luar tajwid Jazariyah atau yang sekarang sedang mendominasi, sedang marak kajian kali ini. Satu contoh aja. Satu contoh. Apa itu imalah? Coba ada yang mau jawab nggak? Nah, apa itu imalah? Tenang, nggak bakal dibully, insya Allah. Ini saya tadi nanya nggak ada yang mau jawab semua nih. Sekarang saya minta mau jawab. Silakan, tolong. Malah jangan Karim di Quran. Nah, ini yang hadir yang mana aja. Nah, jangan.
Yang lain. Karena ada satu sefrekuensi dengan yang lain. Ya sudah, saya jawab ini dengan pernyataan banyak kalangan. Imalah adalah bunyi miring pada huruf ro di lafal majreha. Gitu ya. Ditemukan. Saya sampaikan, loh. Berarti kalau nanti ada pembaca Quran membaca wadduhe, itu bukan imalah itu ya. Loh, itu juga Ustaz. Tapi itu bukan riwayat Hafs. Loh, sejak kapan buku tajwid Anda membatasi diri dengan riwayat Hafs? Apa yang ingin kita sampaikan? Banyak sekali pengkaji-pengkaji Quran yang tidak fokus, bahkan tidak memulai suatu materi dengan definisi. Langsung membahas kasuistik. Atau langsung bahas materi. Sehingga contoh tadi, apa itu imalah? Bunyi miring pada huruf ro, di lafal majreha, di surat Hud. Itu kan membahas kasuistik. Dan ketika yang dibahas adalah ro-nya miring, itu pun kurang tepat. Karena tidak sesuai dengan definisi imalah, definisi dari imalah itu sendiri. Ya, yang jawab ini juga sudah sefrekuensi juga nih. Barakallahu fikum. Nah, jadi banyak sekali materi-materi di banyak tempat. Nah, yang sebenarnya karena gagal memahami definisi saja. Gagal memahami definisi. Tentu nggak akan saya bahas lebih lanjut ya. Waktunya setengah jam untuk berikan contoh. Apalagi kelas online, nah, beda dengan webnya kalau kelas offline langsung gitu ya. Yang ingin saya simpulkan, ingin kita tegaskan hari ini, pada malam hari ini, segenap asatidzah wa ustadzat, atau para peserta. Pastikan mengawali suatu bab atau suatu kajian ilmu tajwid dengan definisi. Kalau tidak ada definisi, tidak ada bedanya antara mat lazim dengan mat wajib. Karena lazim ya sinonim dari wajib, muradif. Kalau bahasa Indonesia ya mesti, kudu, harus, ya itu kan wajib semua itu. Bahasa Arabnya fardun, ada fard, ada wajib, ada hatam, ada lazim. Di tajwid dipakai dua, itu kan lazim dan juga wajib. Kalau tidak ada definisi, maka waladolin itu bisa kita klaim itu mat wajib itu. Kenapa? Kan wajib 6 harokat. Benar juga ya. Gitu. Nyambung nih? Nyambung ya? Kalau kita ngomong itu ya. Wajib itu, wajib 6 harokat. Jadilah namanya mat wajib. Kalau tidak ada definisi, akan chaos itu materi tajwid. Maka itulah, apa sih definisi itu? Ini yang perlu saya sampaikan. Definisi adalah seni pembatasan. Seni membatasi pembahasan. Nah, karena berapa banyak kalangan, ini khususnya ini yang belum pernah ketemu kami aja ya. Ini yang saya tanya adalah yang belum pernah jumpa. Yang sudah jumpa jangan jawab dulu. Dan mohon dijawab, tenang aja. Ini untuk bahan kajian kita bersama. Kalau akurat terbaik. Apa itu mat jaiz? Yang baru pertama kali jumpa dengan kami langsung di baik offline atau online. Apa itu mat jaiz? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya nggak enak kan menunjukkan. Ini saya nggak tunjuk. Jawab aja. Pertanyaannya basic. Apa itu mat jaiz? Silakan dijawab. Serta silakan dijawab. Butuh stimulasi. Ustaz Ihad biasa ngaji kan, yang saya tanya kan yang belum pernah. Nah, yang belum pernah jumpa. Ikuti instruksinya. Yang belum pernah jumpa dengan kami, pernah ngaji, pertanyaannya adalah apa itu mat jaiz? Silakan yang ingin menjawab dinyalakan speakernya. Baik. Bertemunya huruf mat dengan hamzah tidak dalam satu kata. Oke ya. Nah, ini mat bertemu hamzah berbentuk alif. Oke, panjang mat yang bertemu hamzah dalam dua. Cukup. Tiga jawaban. 4. Oke, selesai. Ini nama-nama terbaik semua. Ada hamba Allah nih ya, Ustaz Abdullah mungkin ya. Terbaik. Ini juga Ustaz Aziz Somad juga jawab. Ini Ustaz Aziz nggak jumpa kata ya, di Riung beberapa tahun yang lalu ya. Nah, dan juga yang lain hafizakumullah semua. Oke, mat jaiz. Sekarang saya lanjutkan. Apa itu mad munfasil?
Tadi kan mat jaiz, mat yang bertemu hamzah di dua kata dengan berbagai macam redaksinya. Sekarang pertanyaan follow up berikutnya, apa itu mat munfasil? Oh, ini ada bocah ini, Haredi Erdogan. Ini nama ayahnya apa nama bocahnya ini? Nah, Danis, ini nama ayahnya apa nama bocahnya nih? Danis ini ya, atau yang lain silakan. Siapapun itu, yang tadi juga mau jawab lagi boleh. Tadi kan mat jaiz, sekarang apa itu mat munfasil? Sekarang kita biasa mendengar, bahkan sudah familiar, mat jaiz munfasil. Mat tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata loh. Ustadz dan Ustazah, apa beda dengan mat jaiz di atas tadi? Tadi mat jaiz dengan redaksi yang berbeda tapi intinya sama, mat bertemu hamzah di dua kata. Jaiz, munfasil juga sama. Kalau begitu ngapain diulang? Nyambung nggak nih? Ngapain ada suatu istilah yang ada pengulangan? Jadi kalau misalkan jaiz itu adalah mat yang bertemu hamzah di dua kata, selesai. Ngapain aja ngomong mat jaiz munfasil? Nyambung nih ya. Atau kalau mat munfasil adalah mat yang bertemu dengan hamzah di dua kata, ngapain pakai jaiz lagi? Nyambung nggak di sini? Dapat nggak logikanya? Berarti apa? Di antara dua definisi tadi ada yang keliru. Karena nggak mungkin menggabungkan dua definisi yang sama menggunakan dua redaksi yang berbeda. Mat wajib lazim gitu. Udah wajib lazim lah ya kan. Nah. Maka kesimpulannya apa? Ini kita main shortnya aja, main singkatnya aja. Apa arti jaiz itu sendiri? Mudah. Arti jaiz secara etimologi ya, ataupun definisi bahasa. Apa jaiz? Oh, ya juz. Ya juz kaidha amla. Boleh. Selesai. Mat jaiz adalah mat yang boleh. Ini kalau tebar panjang di Syatibiyah kita bahas, di Qiraat Doroh kita bahas adalah enggak saya terjemahkan ini ya. Mahtalaf al-qurra'u fi maddihi wa fi miqdarihi. Yang saya ingin sampaikan dengan bahasa mudah adalah mat yang boleh mengakses seluruh durasi. Baik 2 yang paling rendah ataupun sampai 6 yang paling tinggi. Nanti ada pengecualian 3 dan 5 di tempat tertentu. Jadi mat jaiz adalah mat yang boleh mengakses seluruh durasi, mikdar. Bukan mat bertemu hamzah di dua kata. Ya, kalau hamzah di dua kata terpisah, namanya apa bahasa terpisah? Infasola. Faslun. Infasola infisol. Munfasil. Infasola yanfasilu infisolan. Wa munfasolan fahuwa munfasilun. Nah, isim fa'ilnya itu dia. Jadi mad jaiz munfasil yang dimaksud bima unzila secara fisik alif atau mat bertemu hamzah dua kata adalah mat munfasil, bukan mat jaiz. Mat jaiz itu adalah penetrasi durasinya. Fisiknya adalah mat munfasil, oke, status durasinya adalah mat jaiz. Yang mana munfasil pasti jaiz, jaiz bukan hanya munfasil. Ini kalau dalam teori mantik, terima nggak terima disampaikan, mantik adalah umum khusus mutlak. Bekasi pasti Jawa Barat bukan hanya Bekasi. Mat munfasil pasti jaiz, mat jaiz belum tentu atau bukan hanya munfasil. Jadi saya akan lanjut ya, karena kita sedang tidak dalam konteks daurah ini, saya hanya memberikan stimulasi. Kita biasa mengkaji mat via aksam, via fisik. Mat asli, mat yang tidak bertemu dengan hamzah ataupun nun suku hamzah atau sukun. Mat far'i berbeda fisik dan selalu fisik. Mat far'i dibagi dua, ada yang ketemu hamzah, ada yang ketemu sukun, jebret kasih. Hampir tidak pernah mengkaji mat secara ahkam. Secara apa? Secara status atau durasi. Maka adanya nama jaiz, adanya nama wajib, adanya nama lazim, itu bukan nama-nama yang sederhana itu. Itu nama yang luar biasa itu. Mengkategorikan tajwid dari perspektif durasi, bukan fisik. Sehingga kesimpulannya, saya meminta dan semoga ada dorongan buat kita semua, kajilah mat dari dua perspektif. Perspektif fisik, yaitu aksamul mad, dan perspektif durasi atau status alias ahkamul mad. Sehingga kita bisa lebih komprehensif memahami apa itu diskursus jaiz dan apa itu diskursus munfasil. Apa itu wajib, apa itu mutasil. Nyambung ya? Ini lagi-lagi stimulasinya ya. Nggak akan kita bahas lebih detail secara konklusinya apa. Nah,
Oke, itu dia nomor 2. Jadi mengkaji tajwid ya praktik dan teori, masya Allah, tidak banyak yang menguasai. Oke ya. Jadi kayak di kampus-kampus, saya kan Al-Azhar Syariah dulu, S2 di PT IKI, S3 sekarang di UIN. Pengkaji Quran yang saya temui, saya S2 kemarin. Ya, kalau yang tahu Ustaz Syekh Kanas Surya, ada yang tahu? Mungkin tahu Bung Ustaz ya. Itu sama saya seangkatan itu, sama-sama lulus. 60-an orang, jadi saya dengan beliau pun beda kelas, tapi seangkatan, lulusnya katanya bareng, wisudanya bareng. 60-an kurang lebih wisudawan S2 atau magister PT IKI di bidang ilmu Quran dan tafsir yang mengkaji ilmu Quran hanya hitungan jari. Hampir semua kajiannya kajian tafsir. Misalkan perspektif kekhilafahan versi tafsir Buya Hamka, misalkan gitu ya. Ataupun penafsiran Syiah seputar ayat al-yawma akmaltu lakum. Nah, gitu ya. Jadi lebih ke penafsiran. Sangat jarang orang yang mengkaji mengenai materi-materi di bidang tekstual Al-Qur'anul Karim. Nah, nomor 2 ini fokusnya tajwid. Maka itulah jarang sekali orang menguasai ilmu tajwid. Seolah-olah sudah final. Cara bacanya sudah final, teorinya bisa jadi berkembang. Gitu ya. Teori bisa berkembang. Praktik final. Itu kata kunci itu. Teori berkembang, praktik final. Jadi kita bisa memberikan teori-teori baru terhadap praktik yang sudah ada. Jadi penting buat perkuliahan nih, buat teman-teman yang kuliah ataupun yang nggak kuliah. Apa sih yang dikejar oleh tesis, skripsi, disertasi? Mencari kebaruan. Bukannya membuat bid'ah, bukan. Yang nggak ada jadi ada. Gitu ya. Kalau teori mungkin bisa ya, membuat teori baru bisa. Tapi pada umumnya dalam kajian agama, mencari hal-hal yang sudah terjadi, sudah berlaku, tapi nggak ada teorinya. Jadi di bacaan Quran ya nggak perlu sebutkan lagi. Nanti kita akan diskusi, jadi akan debat lagi gitu. Tapi banyak materi-materi yang sudah bisa dikembangkan lagi. Jadi itu dia poinnya. Maka saya minta kepada, bukan minta ya, pokoknya memotivasi buat para pengkaji Quran, pastikan kritis. Jadilah pengkaji tajwid yang kritis, jangan menjadi pengkaji yang normatif. Apa normatif? Nih, ngajinya nih, ikhfa hakiki nih. Wetum, akhirnya ngaji. Wetum, kenapa demikian ngaji bibirnya kebuka? Ya seperti ini yang guru saya ajarkan. Loh, saya nggak mau gitu. Saya juga punya guru, gitu ya. Coba berikan argumentasi. Oh, karena ini infitah, Ustaz. Saya baca wetum demi memuluskan sifat infitah. Pertanyaan saya. Ini anak Karim juga boleh jawab sekarang, manapun boleh sekarang. Apa definisi infitah? Bukan doa di awal salat ya, itu pakai fa ya. Awal iftitah. Nah, infitah. Apa itu infitah? Siapapun sekarang. Ya. Somebody, silakan jawab. Izin Ustaz, infitah banyaknya ruang dalam mulut, banyaknya ruang antara lidah dan langit-langit. Banyaknya ruang antara itu kasroh. Apa bahasa Arabnya, Ustaz? Oke ya. Jadi ketika terjemah kita agak bingung, maka itu dimana kembali ke bahasa inti. Terjemah. Jadi saya katakan infitahun bil hanak wal lisan. Tapi kita apresiasi di Ustaz, siapa yang jawab itu, siapapun itu, Ustaz atau santri fulan terbaik. Jadi apa itu infitah? Infitah sudah secara definisi infitah juga. Infitahun bil hanak wal lisan. Terbukanya lidah dengan langit-langit. Ataupun dia ada anak, langit-langit dan lidah terbuka. Pertanyaan saya simpel. Tekstur lidah dan langit-langit, teksturnya vertikal atau horizontal? Atas bawah atau kanan kiri? Nyambung nih ya, salang ya. Terbukanya konsep infitah, yang definisinya terbuka langit-langit dan lidah, apakah domainnya atas bawah vertikal ataukah kanan kiri horizontal? Silakan dijawab. Vertikal, bukan horizontal. Lantas kenapa kita memanifestasikan atau menjabarkan, mengejawantahkan infitah dengan kebuka kanan kiri? Kesimpulannya mudah, gagal fokus definisi. Yang diminta
dari infitah terbukanya atas bawah, bukan terbukanya kanan kiri. Kanan kiri boleh kebuka sebagai efek tapinya, bukan sebagai penetrasi atau arus utama. Misalkan kuntum cukup, jangan kuntum lahir bunyi baru. Jadi kalau kita lihat dari perspektif infitah saja, itu sudah mencederai nama besar infitah. Belum lagi kalau ikhfa hakiki, ada teori yang namanya apa? Tahiyah, persiapan. Nun selaku mukhfa, persiapan ke mukhfa indah. Kalau saya baca kuntum ke huruf ta yang mana tato di ujung dan bertemu pangkal gigi seri depan atas, bahasa resminya pangkal gigi seri depan atas. Apakah praktik saya ini persiapan ataukah malah melipir? Kuntum. Ikhfa hakiki masih persiapan. Kalau saya baca ya kuntum, itu saya lagi persiapan nggak tuh? Atau malah bunyinya melipir ke kanan kiri kemana-mana, random, irregular? Tidak persiapan. Mana-mana. Jadi apa? Poin kedua, cara baca kuntum mencederai konsep tahiyah atau persiapan dalam tubuh ikhfa hakiki. Nyambung nih ya? Maka loh Ustaz, tapi guru saya ngajarnya kuntum. Kalau saya nggak kuntum, terputuslah sanad saya. Kata siapa? Materi tadi itu. Ilmu tajwid secara keilmuan, bukan secara praktik, tidak memiliki sanad sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sanad ya, bukan secara keilmuan. Ilmu yang memiliki sanad sampai kepada Nabi adalah qiraat. Kalau kita ngaji Jazariyah, Al-Muqaddimah Jazariyah, sanad tertingginya siapa itu? Secara sanad ya, siapa? Mu'alifnya, Imam Ibnu Jazari. Ngaji Tuhfal Atfal, mentoknya ke siapa? Imam Ibnu Jazari, Imam Sunan Al-Jamzuri. Nyambung nggak nih? Kembali ke nazomnya, kembali ke matanya. Ya, walaupun mereka bukan ngarang ya, misalnya ngarang gitu ya, dapat ilmu baru, ilham baru, bukan. Beliau juga menyimpulkan keilmuan ulama terdahulu juga. Tapi secara kurikulum ilmu sanad itu nggak ada sanad yang diturunkan. Maksudnya apa? Perbedaan praktik tajwid antar guru dan murid, nyambung ya, tidak menyebabkan sanad sang murid terputus. Karena sanad yang memang ada dalam kajian Quran ada sanad yang notabene-nya kajian ilmu qiraat. Misalkan apa? Saya ngaji riwayat Hafs. Kita ngaji riwayat Hafs. Berarti apa? Jangan sampai kita meriwayatkan bacaan non Hafs kalau nggak punya. Misalkan saya riwayatkan antum muridku baca Ridwan menjadi Rudwan. Loh, beliau belum pernah ngaji Ridwan pada gurunya, belum punya sanad. Nyambung nih ya. Adanya SDM yang punya 28 generasi, 29 generasi, 30 generasi sampai Nabi SAW. Semuanya konteksnya adalah qiraat. Garis miring riwayat, garis miring tori. Poin ketiga nanti insyaallah. Nyambung nih ya. Jadi perbedaan tajwid tidak bisa, misalkan kita nih, di antara kita ada yang sudah dapat pencerahan atau materi baru. Tuh. Tapi saya udah ngaji bertahun-tahun dengan guru saya, nanti saya terputus bagaimana? Tidak terputus. Kenapa? Salat itu yang diberikan adalah esensialnya. Adapun yang bersifat pemahaman, perdebatan, itu di luar kajian salat itu sendiri. Nyambung ya? Nah, jadi sanad pemahaman itu tidak bisa disanadkan. Nyambung ya? Nah, makanya di kelas yang sama, ya dengan guru yang sama, umurnya relatif sama, bisa melahirkan kebakaran yang berbeda-beda. Nah, oke, itu nomor 2 tuh ya. Jadi pastikan dalam kajian tajwid, nah praktikan, optimalkan tajwid. Tidak hanya dari segi pemahaman, tapi juga segi praktik. Nah, kenapa saya ngomong pemahaman dan praktik? Fenomena daurah. Guru ngisi daurah, jebret. Datang sholat jahar. Maghrib atau isya. Ketika mau ngimamin, apa kata sang pemateri? Aduh, suara saya kan udah habis nih suara saya. Santri saya aja yang maju atau yang lain nih. Apa dalih guru tersebut? Dalihnya regenerasi, kaderisasi. Ini saya to be honest sampaikan. Itu mungkin benar tapi poin sekian itu. Poin pertama dan utamanya adalah sang guru tidak confident
sang guru tadi insecure kalau ketika dia membaca Al-Quran tidak sesuai ekspektasi para murid. Tadi pas di kelas gurunya ngomong semua jangan kena hidung. Oke, Pas ngaji Robbil ngalamin insecure. Kenapa demikian? Terlalu banyak mengajar, kurang jam terbang tilawah. Nah, ini guru-guru Quran ini. Jangan terlalu memorsir diri untuk nyimak. Berikan waktu yang juga banyak untuk ngaji. Lagi-lagi empirik gitu ya. Mungkin 2-3 orang di antara antum tidak merasa itu. Saya ngaji banyak, iya. Tapi kemungkinan besar banyak yang merasa. Nyambung nih ya. Makanya saya juga setiap malam tahajud ngimamin di masjid klaster saya pribadi. Ini klaster namanya, klaster tempat saya tinggal. Ya, sekarang sudah hataman kedua. Ya, dalam rangka apa? Murojaah. Jadi selain saya per pekan 31 jam menyimak rekan-rekan ngaji, di luar kita ngisi kelas Syatibiyah, Asbabun Nuzul, nah, dan juga di luar disertasi dan lain sebagainya, juga ada waktu murojaah disimak oleh audiens dalam sholat. Nah, jadi tadi itu, ini buat pemateri tajwid ini. Nah, pastikan apa? Apa yang Anda ajarkan sesuai dengan apa yang Anda praktikkan. Jadi tidak hanya skill memberi pemahaman, tapi skill secara praktik. Kalau dalam dunia psikologi gini, anak orang tua. Anak tidak akan mendengar apa yang Anda ucapkan. Anak hanya akan mengikuti, ulang ya. Anak tidak akan mengikuti apa yang Anda ucapkan, yang Anda perintahkan. Anak hanya akan mengikuti apa yang Anda terapkan, apa yang Anda kerjakan. Nah, jangan main HP. Loh, bapak aja main HP. Kalau bapaknya nggak main HP, baru. Nah, bapak ini udah nggak perlu bilang lagi. Oh, mantap di bapaknya nih ya. Nyambung ya. Ini psikis di keluarga ini. Anak tidak akan mengikuti instruksi orang tuanya. Anak akan mengikuti gaya orang tuanya. Oke, itu poin kedua. Jadi pastikan pengkaji untuk minimal kajian kita malam ini, tajwid dan juga tahfidz. Pastikan apa tadi? Pastikan yang hafal Quran tajwidnya optimal, yang basis awalnya tajwid dilanjutkan dengan menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, kita ngomong dua dulu sekarang sebelum kita pada waktu bahas yang lain. Ini dulu. Mana yang lebih urgen? Mana yang lebih mulia? Wah, ini sudah parah ini. Ini parah nih, parah ini. Kalau sudah main komparatif bandingkan mana yang lebih urgen, saya ingin sampaikan, tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Ini saya ngisi materi ini, materi khutbah nikah ini. Materi nikah. Saya ngomong gini. Sekarang kita hidup di era kontemporer, era modern, era YouTube sebagainya, era orang bebas wawancara, yang mana pada prinsipnya kita pun harus memfilter. Tidak semua pertanyaan perlu kita jawab. Karena ada pertanyaan yang alih-alih ini buat jokes, malah nyatanya akan meretakkan hubungan rumah tangga. Apa itu? Seorang bapak ditanya, maaf Pak, saya mau tanya, apa? Pilih anak atau istri? Meledak ke rumah tuh ya. Apalagi di sampingnya ada istrinya. Bapaknya ngomong, pilih anak. Udah malam habis di rumah. Dia pilih istri. Wah, anak pun, berarti aku cuma tumbal, Pak. Nyambung nggak nih? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak relevan dijawab. Walaupun di dalam sanubari kita punya jawabannya itu. Kita perlu memfilter itu semua. Nyambung nggak nih ya? Sama juga di bidang Al-Quran. Kalau saya ingin sampaikan to be honest, tentu yang fardun ain adalah membaca dengan fasih. Mempraktik ilmu tajwid itu yang fardun ain. Nyambung nih ya? Menghafal Quran sifatnya fardu kifayah. Nah, tapi ketika kita sampaikan seperti ini akan lahir prahara baru lagi nanti. Gitu ya. Yang tajwid bilang ini yang paling fundamental, ini yang paling wajib bacaan yang fasih. Kalau tahfidz, ya nggak mungkin sama lah. Anda cuma ngaji daurah 3 hari, 1 pekan sekali doang kok merasa paling ini. Kamu yang udah bertahun-tahun ngaji ini, nyambung nih ya. Pasti Allah akan pandang lebih besar lagi, nyambung nggak nih?
Karena kalau kajian tahfidz umumnya di Indonesia ini perlu mondok gitu kan. Kalau tajwid cukup dengan pelatihan umumnya gitu ya. Jadi pada prinsipnya terlepas kita mengetahui mana yang aini, mana yang kifai, dan kita perlu tahu itu agar kita proporsional, kita mesti meletakkan dia di level-level yang terbaik. Kan tadi, jangan jadi kaum minimalis, jadilah kaum yang maksimalis dan optimalis. Tajwidnya fasih, nah, kemudian apa juga hafalan Quran lancar. Dan ini juga penetrasi ini perlu disampaikan lagi. Kalau kita bicara Quran ini dari segi lembaga nih. Nah, tadi itu ya, guru-guru Quran, banyak guru-guru meminta peserta didik tajwid. Dan juga pengelola ini, pengembang lembaga. Promosiin di mana-mana lembaga tajwid, yang promosiin bacanya nggak bener. Malah menghilangkan nuansa atau cita rasa lembaga terkait. Jadi pastikan lembaga manapun yang memang telah mendedikasikan diri di bidang Quran, semua integral. Baik guru, baik santri, pengelola, pemilik, semuanya dituntut untuk menguasai bidang yang sama. Nah, gitu deh. Semoga nyambung ya, semoga dapat ya. Nah, karena taklif tadi itu yang telah kita bahas. Yuk, masih ada waktu dikit lagi sekarang. Saya nggak akan bahas. Jadi saya ngomong 8, tapi saya nggak akan bahas semuanya. Saya akan pilih beberapa hal yang mungkin relate dengan kehidupan kita. Sekarang kita anggap nomor 3. Nomor 3 sedapatnya. Nomor 3. Siap membaca Quran secara hadir, tadwir, dan tahqiq. Sederhana, namun cukup luar biasa ya. Ya, pastikan siap membaca secara hadir, tadwir, dan tahqiq. Oh, Ustaz, apa tuh saya belum tahu, Ustaz? Oh, bagi belum tahu nih, mungkin bagi keluar orang tua, orang murid dan sebagainya. Hadir membaca dengan cepat, saya bukan ngebut. Oh, itu zimzimah atau zamzamah, ada 2 versi harakat, zimzimah, zamzamah, qomat kamit itu. Tahqiq perlahan, bukan batik, bukan butun, lambat, bukan lelet, perlahan. Tadwir pertengahan. Tidak ada barometer resmi berapa kilometer per jam. Ya, sama kayak orang nih, pria atau wanita melihat lawan jenis kadang-kadang gini, coba itu ada cowok atau itu ada cewek misalnya gitu ya. 1/10 berapa poinnya? Itu beda-beda nih kan? Ada yang ngomong 7, 8, 9, itu namanya sifatnya spekulatif gitu ya. Sama kayak hadir, berapa kilometer per jam cepatnya? Ya berbeda-beda. Yang penting selagi dia tidak ngebut dan selagi tidak pertengahan, nah itu kita bisa spekulatif. Spekulasinya ada. Yang ingin saya sampaikan di sini, khususnya di bidang tahfidz atau di Indonesia pada umumnya, nah, jadi bacaan Quran hadir di dinamika tahfidz telah menggurita. Telah mendominasi para penghafal Al-Qur'anul Karim. Sehingga banyak ditemukan para hafidz ngajinya ngebut. Ya, ngajinya hadir lah yang ngebut. Ngaji cepat. Para penghafal Quran siapnya ngaji cepat. Ketika diminta pelan, ngeblank hafalannya. Syair ini. Ya, yang ngaji di PTB ini bukan cuma, jangan Anda yang merasa ya. Ini kan ngomong secara umum ya. Makanya yang sudah merasa juga silakan merasa, yang nggak merasa juga, yang nggak ngaji juga, ini materi umum kita. Menggurita. Menghafal Quran dengan cepat. Ini bukan cepat waktu lagi, bukan 40 hari, 4 bulan, 3 bulan, tapi cepat secara apa? Secara praktik durasinya. Karena ada hal yang menurut saya perlu dirapihkan dalam dinamika tahfidz hari ini. Apa misalkan? Yang boleh tidur siang hanya santri yang sudah murojaah 2 juz. Ngebut mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pun korban ngaji ngebut juga. Ya pondok juga nggak bisa saya salahkan juga karena tidak semua orang aware akan hal ini. Alhamdulillah kita pernah mengalami itu. Kayak base of empirik gitu kan, dari pengalaman ini yang saya ceritakan gitu ya. Dan juga sama di sini, kita kan punya teman-teman hafidz Al-Qur'anul Karim, teman-teman yang sedang menghafal, baik ngaji di rumah maupun di luar rumah. Kasusnya 11-12, bahkan 11 bukan 12, sama gitu ya. Tidak bisa membaca dengan pelan. Ketika membaca pelan, hafalan buyar. Bagi Anda yang mungkin merengutkan dahi, ya mungkin Anda belum sampai level itu. Kalaupun enggak juga, ya saya mendoakan bagus berarti gitu ya. Kalau Ustaz saya enggak termasuk hadir itu ya bagus, berarti bagus. Itu yang ke-7.
Tapi fenomena yang ketemukan, penghafal Quran cenderung ngaji dengan ngebut, ugal-ugalan. Yang mau boleh sarapan pagi, sarapan hanya sudah ngaji setengah juz sejuz. Wow, ngebut-ngebutan itu, ugal-ugalan itu kan. Setelah sejuz langsung selesai ngaji itu. Kalau Ramadan saya itu sama tuh. Sholat qiyamul lail, pasang-pasangan yang selesai hanya boleh sejuz. Yang belum selesai sejuz nggak boleh selesai gitu ya. Udah ugal-ugalan sebenarnya. Nah, inilah yang akan melahirkan, akan mencetak generasi Quran yang tidak bisa membaca hadir dengan tahqiq. Beda halnya kalau ngaji bin nazar, mungkin masih nyaman. Ya, ngaji bin nazar karena memang tidak ada, nggak ada beban, tidak mengemban sesuatu yang besar. Tapi ketika sudah bil ghaib, sudah dengan hafalan, ya mengenai ya, ini bagi penikmat atau yang praktisi penghafal Quran, ya pastikan kita semua atau Anda semua siap membaca hadir, tadwir, tahqiq. Saya ingin ngomong begini, sampaikan begini. Hadir itu legal, tapi taruh di akhir, taruh di lemari atas di gudang, pakainya sewaktu-waktu aja tuh. Kalau kepepet, nyamang nih. Kalau lagi nggak kepepet dalam kondisi normal, ngajinya tahqiq dan tadwir saja. Karena secara kurikulum, bukan secara syariat ini, saya ngomong. Secara kurikulum, bagi yang biasa membaca tahqiq atau tadwir, mudah untuk membaca hadir. Tidak sebaliknya, bagi pembaca Quran yang hadir, cenderung sulit membaca yang tahqiq. Karena apa? Ngafal Quran diawali dengan di otak secara teoritis, kemudian nanti kalau makin lancar di bibir. Kalau orang ngaji cepat itu langsung di bibir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqalahumma tsumma tawalla ila dhilli. Pas ditegur tajwidnya keliru, bukan hafalnya lupa. Itu ngeblengnya itu bener sampai ke akar-akarnya itu. Kenapa? Karena tidak terbiasa menikmati pemandangan hafalan Quran. Mau kemana? Mau ke puncak. Langsung jalan aja ngebut ke puncak. Dia nggak menikmati kebun teh di kanan kiri jalan. Memang ya? Menikmati abang-abang yang jualan makanan-makanan tertentu. Gitu ya. Jadi ketika ada orang mau piknik kan dia menikmati nih kanan kiri wilayahnya, atmosfernya, sama kayak ngaji. Penghafal Quran maunya langsung di akhir ayat. Ya ayyuhan nasu budu tatakun. Jadi kalau lagi ngaji tengah itu derak gitu ya. Oh, ini salah nih kalau wakaf di sini nih. Contoh nih, lagi ngaji sendiri ngajinya hadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pas jadi imam, ini kan imam kan biasanya agak rasmi deh kan, ini tahqiq. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Buyar. Kenapa? Nafas dia nggak terbiasa, dia nggak preparing, nggak persiapan dengan baik nafasnya. Kemudian tidak berani wakaf. Kalau dia wakaf, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, auto ngeblank hafalannya. Daripada gue ngeblank, mendingan gue hadirin sampai takut. Tapi ngos-ngosan, kolaps ngajinya. Nyambung nggak? Ini syai'. Maka masuk poin keempat sekarang. Apa yang poin keempat sekarang? Siap wakaf di mana saja, siap wasol di mana saja, siap ibtidak di mana saja. Yuk, jangan dulu yuk. Ucapan, nggak perlu dihidupi suara Zoom-nya. Yuk, tapi kita semangat yuk. Keluar ya. Saya ulang ya. Siap wakaf di mana saja. Silakan diikuti di rumah masing-masing. Ya. Siap wasol di mana saja. Siap ibtidak di mana saja. Ini materi basic tapi ini pertaruhannya 30 juz ini. Ini panjang lagi ya. Kita nggak akan bahas lebih lanjut, tapi ini ya beberapa poin itu. Ya, jadi nggak cuma Rinso doang yang punya slogan berani wakaf itu baik. Ngaji juga sama, berani wakaf itu baik. Ketika kita siap wakaf di mana saja, siap wasol di mana saja, ibtidak di mana saja, maka itu melambangkan kepakaran seorang qori. Tadi itu 1000 jalan menuju Roma, 1000-1000-nya bisa dimasukin, tinggal dia mau pilih yang mana. Kalau istilah masuk surga ada 8 pintu surga, ada pintu Ar-Royan.
Saya itu punya pemikiran bagaimana kita ini bisa masuk dari 88-nya, ya makanya milih satu gitu ya. Bukannya misalkan kamu Al-Farabi ahli Quran masuk di pintu ini gitu ya. Saya pikir semoga ya Allah nanti saya bisa memilih satu dari 8 pintu itu bisa semua apa? Nyambung nih ya. Kita puasanya kuat, ini kuat dan sebagainya. Itu perkara yang lain, perkara lebih besar lagi. Sekarang kita bicara Al-Quran, ya, kita menguasainya bukan dari satu sisi, tapi dari seluruh lini. 1000 pintu Roma, 1000-1000-nya bisa kita masukin. Tinggal pilih mau gimana. Nyambung nih ya. Maka siap wakaf di mana saja, wasol di mana saja, tidak di mana saja, materinya basic, namun secara empirik jarang orang mampu menaklukkan materi. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kesiapan seorang qori, siap mengaji secara hadir, tadwir, dan tahqiq. Nyambung ya. Nah, jadi kesimpulan sementara sebelum kita berikan tanya jawab begini. Apalagi Karim Dukan ini kan sangat konsen di bidang tajwid. Saya cuma ingin sampaikan satu hal ini. Kepakaran seorang praktisi tajwid belum benar-benar terbukti sehingga dia mampu membaca fasih secara hafalan. Saya ulang sekali lagi, kepakaran seorang praktisi tajwid belum benar-benar terbukti. Kepakarannya ya, kalau praktik pahala ada pahala. Saya ngomong kepakaran sekarang. Belum benar-benar terbukti sehingga dia mampu membaca apa yang dia baca binatur tadi secara hafalan. Nah, dan juga sebaliknya, ya, sebagai pengkaji tahfidz, ya, Anda belum benar-benar sempurna di bidang tahfidz, ya, sehingga Anda mampu membaca via hafalan integral. Cukup sampai sini dulu, banyak materi kita. Nah, tapi tampaknya sudah melewati jam materi kan, maka waktu saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada sesi tanya jawab, kalau ada kita persilahkan. Barakallahu fikum, fatahulaikum. Ya, saya berikan kepada moderator. Syukron, jazakallahu khairan kepada Gurunda Syekh Muhammad Al-Farabi atas materinya yang sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab, tapi untuk tanya jawab ini hanya untuk 2 orang, 1 ikhwan, 1 akhwat, dan sisanya nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Baik, dipersilahkan. Yang ingin bertanya silahkan dinyalakan speakernya. Saya klarifikasi dulu, itu kalau via WhatsApp saya nggak bisa jawab ya. Saya hanya siap jawab secara langsung. Jadi saya pun tipologinya ini bukan buat panitia doang, buat semua. Ya kayak di Facebook, di Instagram, kalau orang nanya bagaimana fire saya nggak pernah jawab itu. Nah, nanya materi nggak pernah saya jawab. Saya jawab ketika face to face saja, baik face to face secara online maupun offline. Karena kalau sudah via WhatsApp saya hanya menjawab hal-hal yang bersifat administratif. Nah, gitu ya. Oke, silakan. Baik dulu. Baik, Ustaz. Silakan. Tidak mesti tanya, ada yang langsung jawab juga boleh, silakan. Mana nih? Bunyi. Ini bunyi. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Baik, terkait ini Ustaz, tadi beberapa materi memang kita jadi kayak diingatkan betul ini ya. Memang fenomena yang ada seperti itu banyak, sebagian lembaga-lembaga fokusnya banyak di tahfidz, tapi juga meninggalkan tajwid. Begitu juga sebaliknya. Kita juga merasa sebagai guru ketika kita fokus di tajwid, ternyata kita juga tahfidznya kadang tertinggal, Ustaz. Iya, masih jalan tapi tertinggal seperti itu. Nah, tadi kan ada tuntutan-tuntutan, Ustaz. Latar belakangnya ada tuntutan-tuntutan yang memang mengharuskan kita seperti tadi kondisinya, Ustaz. Nah, itu solusinya gimana, Ustaz? Untuk supaya kita bisa berjalan dua-duanya, apalagi kalau kita statusnya di lembaga itu, maka kadang ada target-target, ada tuntutan-tuntutan yang memang harus dijalankan gitu. Ya, baik. Saya akan menjawab. Cukup ya satu ya. Satu ini nanti lagi yang kedua. Jadi
istilah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu ya dari buayan hingga liang lahat. Hari ini istilah tadi itu hanyalah isapan jempol belakang. Orang yang sedang ngajar mana bisa hari ini mana ada yang mau sekarang mau belajar lagi. Yang sudah nyaman dalam kursi mengajar sudah jarang, sudah pemikirannya, pelatihannya semuanya untuk diberikan kepada murid. Karena kalau ngaji, saya kalau ngaji selalu dari awal, saya nggak mau nerima ngaji di 30. Padahal banyak guru-guru kalau ngaji di 30 ya saya nggak masalah dan itu legal. Buat siapa? Kata Imam Malik yang dinukilkan Menawi Dibian. Ditaklim Sibian buat bocah, ngajarin bocah. Kadang-kadang pas lagi nih, Ustadz, Syekh, saya mau ngaji ini buat ngajarin murid saya bilang, Anda itu sudah terlalu sibuk ingin mentoring murid-murid Anda. Belajar, ikut pelatihan buat murid-murid Anda. Mana keilmuannya untuk kemewahan Anda pribadi? Selalu ini buat ngajar. Ini ngajar mana buat satisfy kenikmatan Anda pribadi. Nyambung ya? Ibarat kita punya penasaran tentang keilmuan atau kita punya target dan lain sebagainya. Maka pastikan sebagai pengajar Al-Qur'anul Karim, misalkan ini pada Quran, selalu siap mengupgrade keilmuan. Ta'lim wa ta'allum. Jangan hanya mengajar saja, tidak siap belajar atau tidak sempat belajar. Atau sebaliknya lagi juga, ada yang belajar mulu, insecure, nggak mau ngajar, malu dan lain sebagainya. Nah khususnya yang tadi banyak tuntutan. Ini perlu disampaikan atau mohon maaf perlu dibuat akad ulang kepada lembaga. Sampaikan kepada lembaga, saya siap mengajar, tapi pastikan saya masih bisa mengupgrade keilmuan alias belajar. Oh iya, kita kan punya program 6 bulan sekali pelatihan, 6 bulan sekali. Itu bakal belajar, motivasi itu. Ya mau nih ya, banyak upgrade pelatihan 6 bulan sekali, itu motivasi. Yang upgrade itu ya sepekan sekali, sepekan 2 kali, nyambung nih ya. Maka iklim terbaik ini buat siapa? Khususnya buat penyelenggara sekarang ya. Karena terkadang banyak penyelenggara pemilik lembaga Quran, basicnya bukan basic penghafal Quran. Jadi bukan kadang-kadang, ini sering, bukan kadang banyak lembaga tahfidz yang diinisiasi oleh orang yang tidak hafid memberikan kurikulum mohon maaf ini di luar nurul gitu ya, di luar nurul gitu. harus gini saya sering ngomong dalam hati gitu ya, lu bisa ngehafal gak sih? Maaf ya saya ngomong golok karena saya Jakarta gitu ya, ngomong ini mungkin ingin nyampaikan diterusnya seperti itu. Lo tuh bisa ngafal nggak sih? Lo tahu nggak seperti apa rasanya ngafal tuh yang bener gimana? Kebetulan saya pemateri yang hafal Quran gitu, dan mondoknya mondok murni tahfidz gitu. Jadi daripada kita buat program macam-macam, program yang natural aja diubahnya sedikit gitu ya. Itu untuk lembaga, dan pastikan memberikan ruang pada guru untuk mengupgrade keilmuan di luar lembaga. Karena kita bisa berkaca pada materi atas tadi, bahwasanya belajar ilmu agama, Al-Quran khususnya tadi kan ngafal ya, tidak hanya dibatasi di tembok-tembok pesantren ataupun kampus-kampus agama. Nah, nyambung nih ya. Saya ingin sampaikan Ustaz, kalau ada lembaga yang mana sang guru, dalam notabene ini antum, atau siapapun itu, kalau ada guru hidup di lembaga yang mana dia tidak bisa mengupgrade ilmuwan, mohon maaf, lingkungan pendidikan tersebut adalah lingkungan yang toksik. Saya tidak mewajibkan, tapi saya punya saran, carilah lembaga di mana mereka menerima Anda dan mereka memberikan waktu Anda, me time, ya, memberikan me time buat Anda itu mana, agar Anda bisa mengupgrade keilmuan. Karena pondok-pondok hari ini yang saya temui, ya lagi kan teman-teman sini kan para guru-guru kan, kadang-kadang dikasih beban yang begitu berat, kurang lebih gini lah. Kalau saya istilahkan sekarang, istilahnya aja nih ya, ada yang iya dan tidak. Ustaz, saya nggak mau tahu. Pokoknya
santri di sini harus seperti Ustadz Adi Hidayat. Bapak makin berat lagi otak si Ustadz ini kan, makin berat ini. Datanglah kita ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan begini Ustadz, tolong sampaikan kepada owner itu Ustadz, sampaikan. Teman seangkatan Ustadz Adi Hidayat belum tentu seperti beliau. Adik kakaknya Ustadz Adi Hidayat belum tentu seperti beliau. Bisa jadi lebih hebat, bisa jadi enggak gitu ya di bawah beliau. Putra-putrinya pun belum tentu, bukan nggak mungkin, belum tentu seperti beliau. Lah ini ada Mukidi minta satu kelas, satu angkatan, semua harus sama kayak Adi Hidayat. Ya makanya. Banyak orang nggak realistis. Boleh realistis. Banyak orang idealis. Boleh idealis asal realistis. Setahun, ini juga ada teman kita akhirnya resign habis-habisan 3 tahun karena dia di PHP dan sebagainya. Apa? Dia nggak mau nih, teman kita ini empirik ini beberapa hari yang lalu teman. Saya diminta ngajar ngafal setahun. Saya bilang nggak mungkin. Nah, ownernya nelfon temannya di tempat tertentu bisa kok. Ini bisa juga entah bisa seperti apa ini bisanya ini. Ya bang ya, bisa secara kamuflase atau bisa emang secara natural. Beda sekali apa kamuflase. Jadi kesimpulan dari pertanyaan antum Ustaz, carilah iklim yang dapat mengembangkan keilmuan antum. Antum mengajar misalkan sehari 8 jam Maulana atau 7 jam kira-kira, antum punya ruang bernafas untuk belajar. Ya sepekan 3 jam 5 jam itu luar biasa tuh, ya kan? Untuk belajar lagi. Nah, di luar instruksi pondok tadi. Jadi bukan hanya buat antum Ustaz Aziz, tapi buat mayoritas para guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Cukup insyaallah taala. Itu yang pertama. Dapat Ustaz Aziz ya? Jadi saya nggak minta keluar juga, tapi ubah iklim itu. Kalau bisa ubah ya ubah. Nah, pastikan ada space, ada ruang agar guru mengupgrade keilmuan. Atau buat anda sekarang yang sedang direkrut, buat apa tadi? Buat apa? Hitam di atas putihnya itu gitu. Pastikan saya bisa mengupgrade keilmuan. Kalau enggak, saya siap mencari lembaga lain. Nah, itu bagi yang ingin bernaung. Kalau yang sudah punya sendiri, saya yang punya lembaga akan memastikan bahwasanya para guru-guru di sini bisa mengupgrade keilmuan. Ya, ta'lim wa ta'allum. Karena circle kita ini ada, lihat lagi ya. Banyak saya berikan ilustrasi. Kita hari ini kaum muslimin sangat menikmati atau menggandrungi Tibun Nabawi. Bekam, lintah, fasdu. Tapi apa tadi? Nggak ada inputnya. Outputnya ada, inputnya nggak ada. Bekam, lintah, fasdu, bekam, lintah, fasdu. Oke? Darah keluar semua, tapi nggak makan daging, nggak minum susu, nggak makan buah, kempes tuh body itu. Nyambung nih ya, bekam, lintah, pokoknya ada ya darah-darah kan. Ya umurnya, tapi nggak dibarengi dengan apa? Dengan olahraga, dengan judo, fitness, lari, dengan makan yang ini. Sama dengan keilmuan. Hari-hari ngajar. Tapi dia nggak belajar, itu habis kempes keilmuan itu dia. Maka saya banyak menemukan guru Quran, pengajar tajwid, bosan dengan apa yang diajarin. Wah, Ustaz mau ngajar aja Jazari mulu nih saya. Tapi dia nggak bisa keluar di sini. Itu kenapa? Karena beliau yang terhormat tidak bisa mengajar di luar Al-Muqaddimah Jazariyah. Kenapa? Nggak mengupgrade keilmuan. Dia sudah bosan ngajar itu, bukan berarti bosan itu meninggalkan semuanya, pengen ganti sesuatu hal yang lain gitu lah, mau ngajar lain. Tapi beliau nggak bisa. Kenapa? Ya karena nggak ada upgrade keilmuan itu. Ya kata ya. Ini bukan cuma Aziz doang ini sebenarnya plan antum buat semua kita semua. Pastikan iklim kita iklim yang produktif, input output berjalan. Outputnya memberi materi buat para murid, inputnya guru pun selalu belajar. Ta'lim wa ta'allum. Nah, cukup. Pertanyaan kedua silakan. Tafadhol ini penyelenggara. Nah, baik, untuk pertanyaan terakhir ini dari mau nanya Ustadz, kalau misalnya pengajar Al-Quran dia memang sejak awal belum hafal 30 juz, tapi dia sudah ditunjuk jadi guru karena memang secara tajwid sudah bagus. Kemudian ketika ada santri baru, ternyata santri barunya lebih banyak hafalannya. Itu gimana Ustadz? Ya enggak gimana-gimana, silakan lanjutkan. Kata kuncinya mudah, ajari murid tadi yang 30 juz dan
upgrade keilmuan Anda untuk juga menghafal 30 juz. Jangan jadikan penguasaan ilmu tajwid Anda itu menjadi alibi untuk Anda tidak menghafal Al-Quran. Saya ulang sekali lagi. Jangan pernah jadikan keilmuan tajwid Anda sebagai alibi untuk Anda tidak menghafal Al-Quranul Karim. Cukup. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab dan berarti berakhir juga stadium general kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Syekh Muhammad Al-Farabi atas materinya yang sangat luar biasa. Baik, terakhir pada seluruh peserta untuk tidak keluar dari Zoom dulu karena setelah ini ada sedikit arahan dari Ketua Pelaksana Karim Mengaji terkait dengan sistem terkait dengan Karim Mengaji. Silakan kepada Ustadz Dafa Prabaswara Istanto, dipersilakan. Ya, sebelum Ustaz Dafa, saya pamit dulu insya Allah ya. Nah, silakan Siap, Ustaz. Terbaik buat semuanya. Semoga bisa diamalkan dan disampaikan insyaallah. Barakallahu fikum. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Syukron. Baik semua. Silakan Ustaz Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya, para peserta sekalian? Bagaimana? Suara saya terdengar jelas? Cek, cek, cek. Cek, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Baik, alhamdulillah alamin, para peserta sekalian, para peserta Karim Mengaji, para orang tua santri dan juga para peserta studium general 2023 ini, alhamdulillah tadi para peserta sekalian telah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Farabi bin Asmar dengan judul Urgensi Tahfidz dan Fenomena Tajwid Antara Kualitas dengan Kuantitas. Semoga para peserta semua setelah menyimak materi dari beliau bisa mendapatkan banyak sekali ibrah dan hikmah yang bisa dipetik dalam materi ini. Jadi peserta bisa mengetahui kira-kira mana yang lebih penting, tahfidzkah atau tajwid, kualitaskah yang didahulukan atau justru kuantitas hafalan yang perlu kita dahulukan. Nah, insya Allah saya tidak akan bahas ini, saya hanya akan bahas terkait tentang Karim Mengaji. Insya Allah tidak banyak yang akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafa Prabaswara Istanto. Saya saat ini sebagai santri aktif Ma'had Karimul Quran dan juga di sini mewakili para panitia Karim Mengaji yang lain, ingin memberikan gambaran kepada para peserta sekalian berkaitan dengan kegiatan Karim Mengaji. Sebelumnya, Karim Mengaji ini adalah salah satu program dakwah dari Ma'had Karimul Quran yang mana di sini santri dididik untuk bisa mengajarkan apa yang sudah mereka dapatkan seputar ilmu tajwid kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mereka diajarkan bagaimana caranya untuk bisa public speaking, untuk bisa berbicara di khalayak umum, dan juga bagaimana caranya mereka bisa mengolah materi menjadi lebih baik dan mudah dipahami.
Kemudian lanjut, Karim Mengaji itu terbagi menjadi 2 program. Ada namanya Karim Mengaji offline dan ada juga Karim Mengaji online. Nah, untuk Karim Mengaji online ini, untuk Karim Mengaji offline, insya Allah akan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023, berarti Sabtu yang akan datang. Dan ini akan berjalan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu. Dan untuk jumlah pertemuan dalam satu semesternya itu sejumlah 10 pertemuan. Dan untuk lokasi tempat pembelajaran kita yakni adalah di Masjid Agung Al-Muhajirin Depok, tepatnya di samping SMA Negeri 1 Depok. Untuk jam pembelajarannya, Karim Mengaji offline terbagi menjadi 2 kelas. Ada kelas pagi, ini dimulai dari pukul 7.30 sampai 9.30. Dan ada kelas siang yang akan kita mulai pada pukul 9.30 sampai 11.30. Ini untuk yang Karim Mengaji offline. Dan adapun untuk Karim Mengaji online, ini juga akan mulai perdana di waktu yang sama, yaitu di tanggal 19 Agustus 2023, di hari yang sama, namun jam yang berbeda. Karim Mengaji online ini akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, atau pukul 4 sore. Jadi patokannya adalah waktu Indonesia Barat, yaitu pukul 16.00. Ini sekilas gambaran untuk Karim Mengaji offline dan juga online. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hal-hal terbaru, program terbaru dari Karim Mengaji saat ini adalah yang pertama dari sisi kurikulum. Mungkin di sini ada beberapa para peserta yang pernah merasakan Karim Mengaji offline ataupun online sebelumnya. Mungkin mereka merasakan langsung dalam satu kelas yang sama tanpa adanya perbedaan. Meskipun saya tahu di kalangan para peserta ada juga yang pernah belajar tajwid dan ada juga yang belum pernah belajar tajwid. Namun tahun sebelumnya itu langsung menjadi satu tempat dan dengan kurikulum yang sama, yaitu dari awal. Maka di sini agar para peserta tidak boring ya bahasanya, terutama para peserta yang sudah pernah belajar dengan ilmu tajwid, yang sebenarnya niatnya ingin memperbaiki, ingin meningkatkan kualitasnya untuk belajar terkait dengan tajwid, maka di sini kurikulum Karim Mengaji kita menggunakan sistem per level yang didahului oleh placement test. Tadi pagi kita telah mengadakan placement test kepada para peserta Karim Mengaji offline maupun online. Apa saja placement testnya? Itu cukup membaca suratul Fatihah dan juga membaca surah Al-Insyirah. Nah, untuk levelnya sendiri kami bagi menjadi 3 level. Yang pertama, itu level pertama berarti level basic. Kita belajar teori makhraj sifat. Jadi di sini para peserta akan belajar huruf ba, di mana tempat keluarnya. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki huruf ba itu apa saja. Kemudian pengaplikasiannya pada Iqra 1 dan juga Iqra 2. Kemudian untuk level keduanya itu ada Iqra 3 dan Iqra 4. Kemudian level terakhir ini ada Iqra 5 dan Iqra 6. Jadi para peserta yang sebelumnya memang sudah belajar tajwid atau sudah mengikuti tahsin-tahsin sebelumnya, jadi nggak perlu merasa boring lagi untuk memurojah materinya, karena ketika ada sistem per level ini, para peserta bisa langsung melanjutkan pelajaran mereka. Seperti itu. Dan juga kita juga bukan hanya belajar teori makhraj sifat ataupun belajar Iqra 1 sampai 6, kita ada juga pembelajaran lain seperti perbaikan atau talaqi surah Al-Fatihah, surah-surah pendek, dan juga hafalan matan, yaitu matan muqaddimah jazariyah dari bab muqaddimah sampai bab sifat. Jadi para peserta sekalian, selesai dari Karim Mengaji, kalau misalnya ditanya huruf ba di mana tempat keluarnya? Di kedua bibir. Antum nggak percaya? Saya berikan dalilnya. Lisyabatainil wawu ba'un mim. Dan untuk kedua bibir itu ada huruf ba, mim, dan waw. Nanti ke depannya insya Allah akan seperti itu. Hafalan matan dari bab muqaddimah sampai bab sifatul hukm. Dan juga untuk para peserta yang anak-anak, ini juga ada amalan-amalan yaumiyah yang nanti akan kita ajarkan pada anak-anak yang akan diawasi oleh para mentor-mentor Karim Mengaji, yaitu seperti sholat duha, atau bahkan diajarkan doa-doa harian oleh para kakak-kakak mentornya. Seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Ya. Mari segera daftarkan diri Anda yang belum terdaftar ke Karim Mengaji, baik offline maupun yang online.
kami persilahkan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran perdananya kapan? Yaitu tanggal 19 Agustus 2023. Kita masih buka pendaftaran sampai hari Rabu depan. Ya. Berarti kalau sekarang tanggal 12 Agustus, kita akan buka sampai tanggal 16 Agustus. Ingat, 16 Agustus 2023 pendaftaran terakhir untuk agenda Karim Ngaji ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan terkait dengan sistem Karim Ngaji atau profil Karim Ngaji dan sebagainya, bisa langsung ditanyakan di grup ataupun langsung menghubungi admin. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Zafa. Baik, selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup majelis kita penuh barokah ini dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.